anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil bisa menjawab hadir dan mengangkat tangan ya. Finda Hikmah, hadir Mbak. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah asam dan basa? Tahu Bu, jadi asam itu yang rasanya masam, sedangkan basa itu rasanya pahit. Baik, bagus sekali. Tapi, apakah untuk mengetahui suatu zat itu asam atau basa, kita harus mencicipinya dulu? Nah, secara umum, suatu zat bersifat asam atau basa bisa kita lihat dari nilai pH atau derajat keasamannya. Nah, kalau pH kurang dari 7, artinya suatu zat bersifat asam. Sedangkan kalau pH lebih dari 7, artinya bersifat basa. Sedangkan jika pH suatu zat sama dengan 7, artinya zat tersebut bersifat netral. Namun, selain dilihat dari pH atau derajat keasamannya, kita dapat melihat suatu zat asam atau basa dapat dijelaskan melalui teori Arrhenius. Ada yang tahu? Nah, jadi menurut Arrhenius, asam adalah zat yang akan melepaskan ion H+ di dalam air. Sedangkan basa adalah ketika suatu zat melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, sekarang coba perhatikan 3 larutan di depan ini. Yang pertama, ada jus jeruk. Dalam jus jeruk ini mengandung asam sitrat. Dalam air, asam sitrat akan melepaskan ion H+, sehingga jus jeruk ini bersifat asam. Sedangkan ini adalah air sabun. Dalam pembuatan sabun ditambahkan zat NaOH atau natrium hidroksida. Nah, di dalam air, natrium hidroksida akan melepaskan ion OH- sehingga sabun bersifat basa. Sedangkan yang terakhir adalah air mineral. Di dalam air mineral terdapat ion H+ dan OH- yang jumlahnya sama, sehingga air mineral bersifat netral. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa asam itu memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa itu memiliki pH lebih dari 7. Nah, tadi kan larutan sabun ini melepaskan OH- sehingga bersifat basa. Sedangkan
Bagaimana dengan jus jeruk? Mari kita lihat. Nah, bisa terlihat bahwa pH dari jus jeruk adalah 3,5. Maka jus jeruk ini bersifat asam. Kemudian berikutnya adalah air mineral. Mari kita cek. Kita masukkan dan pH-nya adalah 7. Artinya air mineral bersifat netral. Nah, tadi Hijab mengatakan bahwa basa itu cenderung terasa pahit, sedangkan asam cenderung terasa masam. Namun, apakah kopi yang terasa pahit bersifat asam atau basa? Asam, Bu. Basa, Bu. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lihat pH kopi pada PET simulator. Mari kita lihat kopi. Mari kita cek pH-nya. Kira-kira basa atau asam? Ternyata pH dari kopi adalah 5. Artinya kopi itu bersifat asam. Jadi tidak semua yang terasa pahit adalah basa dan yang terasa masam adalah asam. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat beberapa larutan ternyata memiliki pH yang berbeda. Ada yang asam, ada yang basa, dan juga ada yang netral. Benar, Bu. Nah, tapi coba bayangkan kalau kita tidak punya simulator seperti PET simulation ini, bagaimana ya caranya kita mengetahui suatu zat merupakan asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, caranya adalah dengan menggunakan indikator. Apa itu indikator? Nah, bisa kita lihat di sini. Indikator adalah zat yang menunjukkan sifat asam atau basa suatu larutan melalui perubahan warna. Ada beberapa jenis indikator. Yang pertama ada indikator alami, yang kedua ada indikator buatan, yang ketiga ada indikator universal, dan yang terakhir ada kertas lakmus. Baik, yang pertama ada indikator alami. Indikator alami ini dapat kita temukan dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa membuatnya sendiri loh. Ada yang tahu contohnya? Kunyit, Bu. Kalau ungu dan bunga telang, Bu. Oke, benar ya. Jadi, salah satu indikator alami yang dapat kita buat itu ada dari bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan juga bunga pacar air. Nah, contohnya, ekstrak kol ungu dapat berubah warna pada larutan asam berwarna merah dan juga pada larutan basa berwarna hijau kebiruan. Yang kedua, ada indikator buatan. Indikator buatan ini dibuat dengan bahan kimiawi di laboratorium. Contohnya ada metil merah dan juga fenolftalin. Yang ketiga ada indikator universal. Indikator universal ini dibuat dari beberapa indikator buatan. Biasanya berbentuk kertas yang menunjukkan pH dari 1 sampai 14 dengan warna yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada indikator kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator yang paling umum digunakan karena sangat mudah dan juga sederhana. Nah, kertas lakmus ini bisa
menjadi warna biru pada larutan basah, sedangkan pada larutan asam tetap berwarna merah. Nah, jadi setiap indikator memiliki warna yang berbeda pada larutan asam, basa, maupun netral, sehingga dapat mengindikasi suatu zat ini bersifat asam, basa, atau netral. Begitu juga pada indikator buatan, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada fenolftalin, metil merah, dan juga ada timolin biru. Baik, mari kita lihat salah satu indikator buatan, yaitu fenolftalin. Fenolftalin ini memiliki rentang pH antara 8 sampai dengan 10. Pada saat pH kurang dari 8, maka fenolftalin ini tidak berwarna. Sedangkan pada pH lebih dari atau sama dengan 8, fenolftalin akan berwarna pink fuchsia. Nah, anak-anak, ini Ibu membawa alat peraga dari trayek pH. Di sini Ibu contohkan ada indikator buatan fenolftalin. Nah, dengan ini kita dapat mencocokkan warna larutan dengan pH dari larutan tersebut. Contohnya, ketika warna larutan tidak berwarna, maka larutan ini bersifat asam jika menggunakan indikator fenolftalin. Kemudian, jika warna larutan merah sampai keunguan, artinya larutan bersifat basa pada indikator fenolftalin. Baiklah anak-anak, adakah yang ingin mencoba untuk menggunakan alat trayek pH ini? Nah, sekarang coba kamu cek nilai pH 10. Kira-kira warnanya apa ya anak-anak? Nah, warnanya apa Vina? Pink, tapi pink muda. Nah, artinya larutannya bersifat basa. Benar. Baik, terima kasih Vinda, bagus sekali. Silahkan kembali. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian menjadi semakin paham setelah melakukan demonstrasi ini? Paham, Bu. Baik, anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang asam dan basa, juga tentang indikator. Ternyata kita bisa mengindikasi suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral dari indikator. Ada beberapa indikator yang kita kenal, yakni ada indikator alami, indikator buatan, universal, dan juga kertas lakmus, di mana masing-masing indikator ini memiliki warna yang berbeda pada rentang pH tertentu. Nah, dengan alat trayek pH ini, kita dapat mengetahui suatu larutan bersifat asam, basa, ataupun netral dengan melihat perubahan warnanya. Indikator yang kita kenal ada indikator alami, buatan, universal, dan juga kertas lakmus, di mana masing-masing itu memiliki warna yang berbeda pada rentang pH tertentu. Jadi anak-anak, untuk tugas minggu depan, secara berkelompok, kalian silakan mencari bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa, seperti kunyit, kol ungu, dan tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, setelah itu, kalian coba mengeceknya dengan zat asam maupun basa. Kemudian, amati warnanya dan kalian bisa membuat trayek warna pH sesuai dengan yang setelah kalian amati.